Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan kelima mata kuliah kalkulus 1. Topik materi kita hari ini adalah aplikasi turunan. Di sini dominasinya masih aplikasi turunan untuk menentukan karakteristik grafik fungsi, dan juga nanti terakhir ada satu contoh soal terkait dengan penggunaan turunan untuk penyelesaian permasalahan sehari-hari. Oke. Yang pertama bisa kita manfaatkan terkait dengan turunan adalah untuk menentukan titik maksimum atau minimum, atau nilai maksimum atau nilai minimum ya dari suatu fungsi. Itu ya. Ada beberapa catatan di sini terkait dengan definisinya, yaitu misalkan S adalah suatu domain dari fungsi F yang memuat titik C, gitu ya. Kita katakan bahwa Fc adalah nilai maksimum. Fc ini berarti nilai fungsi ketika C ya. Berarti teman-teman sudah mensubstitusikan C ke fungsinya. Fc adalah nilai maksimum dari F pada S, pada domainnya sendiri, jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X elemen S. Gitu ya. Dengan kata lain, nilai maksimum ini adalah nilai yang paling besar dari semua nilai yang ada untuk domain S. Atau Fc kita katakan nilai minimum jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X elemen S-nya. Gitu ya. Oke, saya mungkin agak percepat untuk yang formalnya. Fc adalah nilai ekstrim dari F pada S jika bukan merupakan nilai maksimum atau minimum. Biasanya yang bukan maksimum atau minimum kita sebutnya adalah nilai ekstrim. Dan fungsi yang akan kita tentukan nilai maksimum atau minimumnya nanti kita sebut sebagai fungsi sasaran atau fungsi objektif. Gitu ya. Nah, hal lain yang perlu kita catat di sini adalah tentang interval, gitu ya. Mungkin ini sifatnya review untuk teman-teman ketahui begitu ya terkait dengan interval, karena memang nanti banyak kita gunakan untuk melihat nilai maksimum atau nilai minimum, gitu ya. Karena ya perlu sekali, kalau tidak ada interval ya nilai maksimum dan minimumnya bisa-bisa tak hingga sama minta hingga, gitu ya. Jadi interval ini bisa kita manfaatkan untuk melihat nilai maksimum ataupun nilai minimum pada rentang tertentu, domain tertentu, gitu ya. Nah, interval sendiri ini adalah suatu himpunan yang merupakan notasi ya, salah satu notasi dari himpunan. Jadi himpunan itu dapat dinyatakan dengan notasi himpunan, notasi interval atau ilustrasi grafik. Gitu ya. Nah, interval ini sendiri ada yang sifatnya interval terbuka, ada yang interval tertutup. Itu kalau interval tertutup, maka ujung selang intervalnya kita masukkan ke dalam area uji coba gitu ya, atau area titik yang kita maksud. Kalau interval terbuka, maka ujung intervalnya tidak termasuk anggota himpunan. Gitu ya. Biasanya interval tertutup dinotasikan dengan kurung siku. Bukan biasanya ya. Ini kalau interval tertutup memang kita notasikan dalam kurung siku. Kalau interval terbuka kita notasikan dengan kurung buka tutup. Gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan juga sama simbolnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 cara gitu ya untuk menyatakan suatu himpunan. Di sini ada set notation atau notasi himpunan sendiri gitu ya. Adalah himpunan X di mana bacanya dari X dulu, di mana X adalah lebih besar dari A dan X kurang dari B.
Ya, tidak ada tanda sama dengan di sini, maka kalau kita tuliskan dalam interval, notasi interval, itu kita pakai kurung buka, gitu ya. Nah, kalau di grafik dia seperti ini, tetap pakai kurung buka ya gambarnya, atau kurung siku. Kalau kurung siku berarti A dan B-nya ini masuk dalam selang himpunan, gitu ya. Berarti himpunan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan B, gitu ya. Jadi, kalau misalkan lebih besar sama dengan 2, maka 2-nya input di dalam himpunan itu. Gitu. Ini bisa teman-teman pause dulu mungkin untuk memperhatikan. Saya lanjutkan terkait dengan manfaat turunan lagi. Jadi, kita menggunakan turunan di beberapa kasus di sini untuk menentukan karakteristik grafik. Yang selanjutnya adalah menentukan titik stasioner, gitu ya. Nah, atau titik kritis, titik stasioner atau titik kritis. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada interval i, gitu ya. Jadi f-nya ini ada di interval i, selama interval i, misalkan i-nya min 10 sampai 10, gitu ya. Jadi tergantung. Dan kemudian interval i ini memuat satu titik c, titik tertentu yang mau kita periksa, maka FC ini adalah nilai ekstrim atau titik kritis dengan kondisi tertentu, gitu ya. Yang pertama, jika C-nya ada di ujung interval. Jadi, C ini mungkin titik kritis yang letak titik kritisnya itu ada di ujung interval. Entah interval awal, entah interval akhir ya. Nah, atau kemungkinan yang lain adalah titik stasioner dari F bisa kita tentukan dengan F aksen C sama dengan 0. Artinya, kita menurunkan dahulu fungsi F, kemudian kita substitusi nilai C-nya, sehingga persamaan yang kita dapat akan bernilai 0. Gitu ya. Nah, nanti penyelesaian X-nya yang akan kita cari. Gitu. Oke, nanti ada contohnya, teman-teman. Tidak perlu khawatir. I3, titik singular dari F adalah titik di mana F aksen tidak ada. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga kalau nilai penyelesaian dari persamaan F aksen sama dengan F aksen C sama dengan 0 ini tidak ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai titik singular dari F. Nah, ini ada beberapa ilustrasi grafik ya. Jadi kalau nilai maksimum, misalkan ada di A nilai maksimumnya, berarti nilai maksimum ini adalah nilai yang maksimum ini adalah nilai yang paling besar di antara nilai-nilai yang lain. Gitu ya. Nilainya dia di atas sendiri dibandingkan nilai yang ada di grafik yang lain. Gitu ya. Atau nilai minimum sendiri adalah nilai yang terkecil gitu ya, di antara nilai-nilai yang lain. Nah, titik stasioner sendiri itu adalah apa ya, mungkin titik belok gitu ya. Titik belok dari suatu grafik stasioner. Gitu. Kemudian ada singular point, di mana di sini ada maksimum minimum ya. Tapi teman-teman bisa lihat kalau ini kan limitnya nanti akan berbeda ya. Jadi didekati dari kiri dan didekati dari kanan, nanti akan punya nilai yang berbeda, sehingga F aksen C sama dengan 0-nya tidak menghasilkan selesaian. Gitu. Atau bisa digambar 3, ini dia jelas-jelas tidak kontinu gitu ya di interval di interval 1 sampai 3. Maka kita tidak bisa mengklaim karena nilai teratas sendiri di sini tidak terdefinisi gitu ya. Jadi tidak ada nilai maksimum dan minimumnya sesuai dengan grafik ya, sama dengan 0 gitu. Kalau minimumnya ada tapi maksimumnya nggak ada. Nah, itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Tergantung grafiknya. Persamaannya bisa. Oke, jadi nilai maksimum minimum ataupun stationer point itu juga bisa berbeda ya satu dengan yang lain, bisa ada bisa enggak gitu. Kita lanjutkan ke contoh 1. Jadi ada fungsi
min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Kemudian kita diminta menentukan nilai maksimum, minimum, dan stasionernya pada interval min setengah sampai 2, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan langkah 1, saya nomori 1 ini untuk langkahnya ya. Jadi teman-teman menyelesaikan dulu atau menemukan dulu persamaan f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kalau f aksen sama dengan 0, berarti turunan dari f-nya adalah min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Kita selesaikan persamaannya untuk mencari nilai x ya. Sini kita dapat penyelesaian dari memfaktorkan. Teman-teman bisa pakai memfaktorkan aja supaya gampang. X dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Ini nilai 6 min 6-nya saya keluarkan. Berarti dalam kurung adalah 6x pangkat 2 min x. Itu ya. Kemudian min 6-nya kita bagi dengan min 6, ruas kanan dan ruas kiri. Jadi hasilnya adalah x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan ini kita dapat nilai x-nya adalah 0 atau x-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi x min 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1. Nah, nilai yang akan diuji adalah nilai pada ujung interval. Jadi dilihat intervalnya ini min setengah dan 2. Berarti otomatis ujung intervalnya masuk. Gitu ya. Min setengah dan 2, serta nilai yang ditemukan di titik stasioner tadi. Ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi ada 4 titik di sini, 4 nilai X yang mau kita uji. Belum titik ya. 4 nilai X yang mau diuji dan hasilnya nanti ada 4 titik. Gitu. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai X tadi ke persamaan Fx. Gitu ya. Berarti F min setengah adalah min 2. Dalam kurung min setengah pangkat 3 ditambah 3 dikali min setengah pangkat 2 sama dengan 2/8 tambah 3/4 sama dengan 1. Berarti titik kritisnya, titik itu pasangan X, Y ya, berarti X-nya di sini min setengah, Y-nya adalah hasil dari F min setengah, yaitu 1. Jadi titiknya adalah min setengah, 1. Nah, kemudian nilai X yang kedua yang kita uji adalah X sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan min 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi titik kritisnya adalah 0, X-nya 0, Y-nya ketemu 0. Berarti 0,0. Sama untuk titik ketiga, F1, nilainya nanti 1. Teman-teman bisa coba coret-coret sambil mencocokkan gitu ya. Maka titik kritisnya adalah 1,1, kemudian D-nya adalah F2, nilai interval di batas akhir ya, ini 2, nilai ada min 4, maka titik kritisnya adalah 2, X-nya 2, Y-nya min 4, 2,4. Kalau titik berarti teman-teman buat pasangan X, Y, gitu ya. Kalau nilainya F2 berarti min 4. Nah, jadi berdasarkan substitusi yang tadi di atas nih, ditemukan bahwa nilai maksimumnya mana di antara hasil substitusi ini adalah 1. Nilai maksimumnya 1, sedangkan nilai minimumnya adalah 0. Harusnya min 4 ya. Sebentar. Sorry, jadi nilai minimumnya min 4. Min 4 sama 0 kan kecilan min 4 ya masih. Berarti maksimumnya 1, minimumnya min 4. Nah, titik stasionernya adalah yang bukan maksimum dan bukan minimum gitu ya. Jadi stasionernya adalah 0,0 dan 1,1 ini kan maksimum ya. Salah lagi. Harusnya 0,0 sama min setengah, 1 ya. Bentar. Oke, betul ternyata. Jadi titik stasioner itu yang kita dapatkan di F aksen sama dengan F aksen C sama dengan 0 tadi ya. Jadi tadi kan menghasilkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya, yang ini ya. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Maka pasangannya ketika X sama dengan 0,
Dan ketika X sama dengan 1 itu siapa? Nah, itu adalah titik stasionernya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka titik stasionernya adalah 0,0. Dan ketika X-nya 1, Y-nya 1, maka titik stasionernya adalah 1,1. Jadi kita sudah dapat 3 poin di sini, yaitu nilai maksimum 1, minimum min 4, dan titik stasionernya adalah 0,0 dan 1,1. Gitu. Nah, kemudian kita bahas tentang kemonotonan suatu fungsi. Gitu ya. Monoton ini menaik atau turun. Gitu ya. Kalau grafik fungsi kuadrat, misalkan, kan teman-teman lihat ada yang naik, kemudian di suatu titik, kemudian dia mulai turun grafiknya. Nah, teoremanya adalah misalkan f adalah suatu fungsi yang kontinu, gitu ya. Jadi syaratnya adalah dia adalah fungsi kontinu di interval yang mau kita periksa itu. Dan dapat diturunkan pada interval i, gitu ya. Kontinu dan dapat diturunkan, maka jika f aksen 0-nya itu lebih besar dari f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka dalam interval itu dia fungsi atau grafiknya adalah naik, atau jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka grafiknya turun. Itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, misalkan ini titik tengahnya gitu ya, dibagi dua, ada yang gambarnya itu kurvanya naik. Nah, naiknya ini kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0, dan ada yang menurun gini ya, menurun kalau f aksen x-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, contoh kedua, jika ada fungsi 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 2x kuadrat ditambah 7, kita diminta menentukan di manakah interval yang menunjukkan grafiknya naik dan turun gitu ya. Jadi teman-teman temukan dulu turunan pertamanya karena kita butuh f aksen. Jadi f aksennya adalah 6x pangkat 2 min 6x min 12. Kemudian kita cari f aksen x sama dengan 0-nya. Berarti persamaan ini kita sama dengankan 0. Kemudian sama-sama kita bagi 12, sama-sama dibagi 6. Ruas kanan dan ruas kiri ya. Kemudian kita faktorkan. Itu ya. X min 2, X plus 1. Nah, dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, dari dua nilai X ini kita buat daerah gitu ya, dengan menggambarnya ke garis bilangan. Jadi misalkan saya punya garis di sini, min 1 sama min 2 kan sebelah kiri min 1, sebelah kanannya 2 gitu ya. Karena 2 lebih besar daripada min 1, jadi yang lebih besar diletakkan di sebelah kanan. Di antara min 2 dan di antara min 1 dan 2, ini kita pilih sembarang titik saja, sembarang nilai. Jadi lebih mudahnya saya ambil 0 gitu ya, antara min 1 sama 2 untuk kita uji daerahnya. Nah, di sini berarti ada 3 daerah, teman-teman. Ada yang kurang dari min 1, min 1 ke kiri, kurang dari min 1. Ada yang antara min 1 dan 2, nggak pakai tanda sama dengan ya, sama yang lebih besar. Sorry, ini X lebih besar dari 2. Saya ganti dulu. Oke, jadi daerah yang di sebelah kanan, ini adalah sebelah kanannya 2, ada X lebih besar sama dengan 2. Ya, kalau ada background, anggap aja intermezzo. Oke, nah itu ya, jadi ada 3 daerah interval, gitu ya. Teman-teman bisa cek, kemudian kita periksa, gitu ya, dari setiap daerah yang tadi, kita periksa, disubstitusikan ke persamaan X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Jadi kalau di interval pertama tadi, kita pilih X kurang dari min 1, terserah, bisa min 2, bisa min 3 gitu ya. Saya ambil min 2 di sini, dan ketika saya substitusikan ke persamaan yang di atas, maka nilainya adalah 1, di mana 1 ini adalah positif. Di interval kedua ada min 1 sampai 2, kita pilih 0 ya supaya gampang. Jadi nilainya adalah min 2.
0 min 2 dikali 0 ditambah 1, 1, berarti min 2 dikali 1, min 2, berarti dia negatif ya, kan min 2 negatif. Di interval ketiga ada X lebih besar dari 2, dipilih nilainya 3 aja, gitu saya substitusikan, hasilnya adalah 4. 3 dikurangi 2, 1, 3 ditambah 1, 4, berarti 1 kali 4. 1 kali 4-nya adalah 4, nilainya positif gitu ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika fx-nya ini adalah 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x ditambah 7 dengan intervalnya ada 3 tadi. Nah, naiknya adalah pada interval pertama dan interval ketiga, sedangkan turunnya pada interval kedua. Ini mungkin teman-teman bisa lihat maksudnya. Interval itu gimana? Jadi kalau kita gambarkan di grafiknya gitu ya, tadi kan ini positif ya untuk X kurang dari 1, X kurang dari min 1, sorry, positif, antara min 1 sampai 2 negatif, kemudian lebih besar dari 2 positif. Maka grafiknya itu naik pada interval sampai kurang dari 1, kemudian turun sampai angka X sama dengan 2, sampai nilai X sama dengan 2, dan naik lagi gitu ya. Sorry, ini harusnya lebih besar dari 2. Nah, jadi untuk X lebih besar dari 2, dari X lebih besar dari 2 ini dia naik kurvanya gitu ya. Jadi ilustrasinya maksudnya kita mencari interval tadi seperti itu. Jadi tanpa menggambar grafik kita bisa tahu dia naik turunnya di sebelah mana, di interval mana aja gitu. Nah, bahasan selanjutnya adalah teorema kecekungan ya. Cekung ke atas dan cekung ke bawah jenisnya. Jadi kita di sini menggunakan turunan tingkat 2. Jadi f double aksen X lebih besar dari 0 untuk semua nilai X pada interval tertentu, maka grafiknya akan menunjukkan dia cekung ke atas. Atau ketika f double aksennya kurang dari 0, maka dia mengarah ke kecekungannya mengarah ke bawah. Nanti kita bahas di contoh soal juga. Nah, yang dimaksud cekung ke atas itu adalah yang gini, ke atas, cekungnya ke atas. Dan cekung ke bawah, ya cekungnya menghadap ke bawah. Gitu. Atau ketika dia mulai grafiknya agak halus, mungkin jadi tetap yang menghadap ke atas ke cekungannya, kita sebut sebagai concave atau cekung ke atas, berarti F double aksennya lebih besar dari 0, atau yang mulai mengarah ke bawah dengan F double aksennya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, contoh 3 di sini ada suatu fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x ditambah 4. Yang ditanyakan adalah kapan dia grafiknya naik, kapan grafiknya turun, kemudian kapan grafiknya itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk naik dan turun ini agak saya percepat ya, karena di contoh 2 sudah. Jadi kita tentukan f aksen turunan pertama dari fungsi fx. Hasilnya adalah x pangkat 2 min 2x min 3. Kemudian kita selesaikan persamaan ini. Kita selesaikan f aksen x sama dengan 0, berarti x-nya adalah 3 dan x keduanya adalah min 1. Atau ya ini, x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Nah, untuk menentukan tanda positif dan negatif, teman-teman juga bisa buat garis bilangan seperti tadi, kemudian menguji nilai tiap interval, gitu ya. Jadi di sini ada 3 interval. Interval pertamanya adalah min tak hingga sampai min 1, di mana kalau teman-teman substitusikan ke hasil faktor ya, faktorisasi, maka tandanya adalah positif. Kemudian untuk interval min 1 sampai 3 tandanya negatif, dan 1 sampai 3 tandanya positif. Gitu ya. Jadi di sini ada 3 interval. Interval pertamanya adalah min tak hingga sampai min 1, di mana kalau teman-teman substitusikan ke hasil faktor ya, faktorisasi, maka tandanya adalah positif. Kemudian untuk interval min 1 sampai 3 tandanya negatif, dan
interval 3 sampai tak hingga tandanya positif. Gitu ya. Hampir mirip seperti tadi. Dan untuk menentukan kecekungan, ini kita tentukan dulu. Jadi untuk menentukan naik atau turun, kita pakai F aksen. Untuk menentukan kecekungan, kita pakai F double aksen. Gitu ya. Jadi F double aksennya adalah turunan kedua. Turunan kedua sendiri adalah turunan satu kali lagi terhadap turunan pertama. Jadi F double aksennya adalah 2X min 2. Nah, kemudian kita selesaikan F double aksen X sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 1. 2X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, dari interval yang X sama dengan 1, itu kita punya satu daerah aja. Berarti ya, ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1. Gitu. Nah, coba kita lihat di intervalnya. Gitu ya. Jadi tadi kita dapat interval pertama untuk menentukan kapan grafiknya naik, kapan grafiknya turun. Gitu. Nah, di sini tadi ada titik berapa? Min 1 sama 3 ya. Jadi ada 3 interval pertama tadi, di mana yang tengah itu tandanya negatif, yang kanan kiri tandanya positif. Gitu ya. Jadi ini grafiknya. Jadi ketika min 1, sebelum min 1 dia grafiknya naik. Min 1 sampai 3, di sini 3-nya, dia grafiknya turun gitu ya, kemudian naik kembali setelah lebih besar dari 3. Nah, untuk interval yang concave up sama concave down, ini sebenarnya sudah kelihatan ya grafiknya, hanya saja kita pastikan lewat aljabarnya. Jadi interval yang dipilih pertama adalah yang kurang dari 1, dipilihnya nilai 0 kurang dari 1 kan 0. 0 kan kurang dari 1 ya, sorry. 0 kurang dari 1, maka kita substitusikan ke sini. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2, maka nilainya adalah negatif. Gitu. Nah, ketika interval satunya adalah lebih besar dari 1, saya pilih angka X yang sama dengan 2, maka ketika kita substitusikan, maka hasilnya adalah positif. Gitu. Jadi di sini, kalau satunya itu ada di sini, kurang dari 1 dia negatif, lebih besar dari 1 dia positif. Kalau positif berarti kan dia cekung ke atas. Nah, cekung ke atasnya dari mana? Ya dari sini, ya. Kelihatan ya grafiknya cekung ke atas, dan di kurang dari 1 dia grafiknya cekung ke bawah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya bisa teman-teman baca lengkap di sini ya. Untuk interval naiknya pada interval berapa? Untuk fx turun pada interval min 1 sampai 3, sedangkan cekung kurvanya menunjukkan kecekungan yang mengarah ke bawah pada interval min 1 sampai min tak hingga sampai 1, sedangkan cekung ke atas dari 1 sampai min tak hingga. Gitu ya. Nah, di sini ada satu tambahan contoh terkait dengan penggunaan turunan. Di sini ada kasusnya adalah suatu kotak segi 4 dibuat dari papan berukuran panjang 24, lebar 9. Nah, ujung-ujung papannya itu mau kita potong dan tekuk gitu ya. Nah, motongnya itu berbentuk persegi. Gitu. Oke. Ini ilustrasinya gitu ya. Jadi ada papan panjang dengan panjang 24, lebar 9. Di ujung tiap papannya kita potong dengan ukuran yang sama karena persegi ya. Berarti kita misalkan X di sini. Nah, nanti ujung-ujung ini akan kita tekuk begitu sehingga menghasilkan suatu kotak box tanpa tutup. Nah, ini yang kita cari nilai maksimal volume box-nya berapa gitu. Kemudian misalkan X adalah lebar segi 4 tadi yang kita potong ya. X saya misalkan X, kemudian V-nya adalah volume dari kotak yang dihasilkan. Volume kotaknya, karena yang ditanya adalah volume maksimal dan dimensi kotak. Jadi
panjang, lebar, dan tingginya ini berapa sih biar kotaknya itu memuat volume paling banyak, memuat isi paling banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa periksa bahwa volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya X, lebarnya 9 min 2X, ini ya, 9 min 2X, panjangnya 24, panjangnya 24 min 2X. Atau kalau kita buat selesaikan gitu ya, kalikan satu-satu, hasilnya 216X min 66X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, dari persamaan ini kita dapat bahwa intervalnya adalah 0 sampai 4,5. Dari mana? Nah, kita bisa lihat di perkalian. Ini kan X dikali 24 min 2X dikali 9 min 2X. Nah, kalau ada X di depan ini kan volume nggak mungkin negatif ya. Berarti paling parah itu kan volume 0, nggak ada volumenya gitu ya. Maka nilai minimum atau interval minimum dari nilai minimum dari X itu sendiri adalah 0 gitu ya. Jadi nilai minimalnya dari volume itu kan 0 gitu. Didapat dari mana? Ketika X-nya 0. Nah, sekarang kita cari X-nya maksimal berapa gitu ya. Kalau di sini 24 min 2X berarti nilai X-nya adalah 12. Nah, kalau di sini 12 opsi pertama, opsi kedua adalah 9 min 2X. Kalau ini sama dengan 0 juga, berarti kan X-nya 4,5. Nah, kalau kita pilih yang 12, kemudian kita substitusikan ke persamaannya yang 9 min 2X, jadinya kan negatif. Jadi nggak mungkin ya, karena volumenya nanti negatif. Sehingga kita ambil nilai maksimalnya dari menyelesaikan 9 min 2X sama dengan 0, X-nya berapa? 4,5. Gitu. Jadi interval nilai X-nya adalah antara 0 sampai 4,5. Nah, sekarang kita cari turunan pertama. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, di grafik tadi kan juga kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya adalah 216 min 132X ditambah 12X sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita selesaikan. Kita cari X-nya, gitu ya. Didapat X-nya 9 atau X-nya 2. Nah, teman-teman lihat lagi. Di sini intervalnya adalah 0 sampai 4,5. Berarti ketika ada nilai X sama dengan 9, ini kan sudah di luar interval, gitu ya. Jadi kita nggak masukkan. Sehingga titik yang akan kita uji cuma 3. Titik ujung interval, yaitu 0 atau 4,5, dan juga X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, titik yang diuji tadi ada 3, kita substitusikan satu-satu. Jadi ketika X-nya 0, maka volumenya adalah 0. Ketika X-nya 2, maka volumenya adalah 200. Dan ketika X-nya 4,5, ternyata volumenya 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimal dari volume itu adalah 200. Dengan X-nya adalah 2. Gitu ya. Berarti kalau X-nya sudah ketemu 2, kita bisa klaim bahwa volume maksimalnya adalah 200 inci pangkat 3 dengan dimensi kotak panjang 20 inci, lebar 5 inci, dan kedalaman 2 inci. Dari mana panjangnya? Panjangnya tadi itu kan ini ya, 24 min 2X. X-nya tadi kan 2, berarti 24 min 4, 20. Berarti panjang ini tadi, panjangnya box supaya volumenya maksimal 200 adalah 20. Lebarnya adalah 9 min 2X. X-nya tadi 2, gitu ya. Berarti 9 min 4 adalah 5. Dengan lebar 5, tingginya X, X-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi dimensinya adalah 20, 5, dan juga 2. Gitu. Di itu pembahasan kita di hari ini. Silakan diperiksa untuk tugasnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.